RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Cita-citanya apa? Istrinya ya. Oh ya udah, ayo Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tati Nurhayati bin Noh Muhlis, binti Noh Muhlis. Hajatnya apa? Hajatnya saya punya anak, namanya Egi Irawan. Itu honor udah 4 tahun. Nggak kebawa honor separuh waktunya. Apa? Ya, honor Pak. Honor maksudnya? Honorer. Honorer. Ya. Dia nggak keangkat, dia daftar CPNS. Jadi saya mau anak jadi PNS lah gitu. Gampang Bu. Kalau Ibu suruh Muhammadiyah dilangkah-langkahin. Kalau mau di depan pintu suruh tiduran, dilangkah-langkahin. Lulus, diterima jadi PNS kayak anaknya Haji Marko. Dilangkahin di depan pintu, diterima jadi pramugari. Terbang setiap hari. Jadi pramugari, terbang setiap hari. Jadi pramugari, terbang. Sekarang jadi pramugari, terbang tiap hari. Oh, di langkahnya itu di... Ibunya telanjang, ibunya nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai BH, cuman pakai daster atau pakai mukena. Anaknya pakai baju. Anaknya tiduran di depan pintu setiap hari. Setiap pagi dilangkahin. Pintu kamar, pintu kamar atau? Ya pintu kamar boleh, pintu depan pintu rumah boleh. Oh pintu kamar ya? Ya dilangkahin setiap pagi. Setiap pagi dilangkahin sama ibu. Ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Dilangkahin. Sambil ibu ngomong. Ini ngomongnya agak jorok nggak apa-apa ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Anak saya diterima jadi PNS. Anak saya diterima jadi PNS. Nanti yang nyeleksi mau laki mau perempuan, anak ibu diterima jadi PNS. Bisa? Oh ya. Oke. Berapa hari itu Pak? Sampai lulus udah nggak usah. Sampai lulus setiap hari sampai lulus. Itu testingnya Pak tahun 2024. Baru dibuka ayeuna honor kontraknya baru sekarang 2022. Belum tentu kerjanya di mana. Bisa aja kerjanya nanti di istana. Amin. Gitu, jangan berharap kerja di situ. Bisa aja nanti kerjanya di istana. Presiden berikutnya, bukan presiden yang sekarang. Gitu. Yang penting berbuat dulu. Kerjain dulu ilmunya RDAY. Bisa? Insya Allah Pak. Oke, yuk sebelahnya. Nama. Wati Kuswati Pak. Hajatnya apa? Saya pengen hutang saya lunas Pak. Gampang. Usahanya lancar. Gampang. Kalau pengen utangnya lunas, ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya jualan sekarang di Bekasi. Iya, ibu sekarang di rumah tinggalnya sama siapa aja? Sama anak yang bontot 1. Tapi saya jarang pulang Pak. Saya kan rumahnya di Kuningan. Tapi saya tinggalnya di Bekasi. Sekarang ada yang kerja 2 orang sama anak gitu. Saya jarang pulang. Jadi kalau malam tidurnya di mana? Ngontrak. Dikontrakan sama siapa isinya? Ada yang kerja sama saya. Kadang suami pulang jarang. Kan dia ini ya dinas. Hah? Suami jarang pulang. Suami kemana? Kan ini Pak, dinasnya di Jakarta. Jadi kalau restoran. Hah? Pulangnya jaga restoran. Jadi kalau ketemu sama suami kapan? Ya kadang seminggu 3 kali, kadang nggak tentu sih ya. Itu tadi kesini juga dianterin. Dia Bisa gak kalau ketemu sama istri ibu nenenin suami? Ya, insya Allah bisa. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Tadi malam. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Pak, maaf ya sebelumnya saya kan Deketin mic. saya kan istri kedua ya Pak ya. Istri kedua harus lebih aktif daripada istri yang pertama. Iya, iya. Ibu aktif gak? Aktif. Nawarin nenen. Enggak sih, dia kan suka minta. Apa? Dia yang duluan minta Pak. Oh, dia yang duluan minta. Iya. Kalau dia duluan minta, ibu kasih gak? Iya, kasih. Oke. Abis nenen ada kelanjutannya gak acara itu? Hah? Ya paling gitu.
Ya apa? Habis nenen apa acaranya? Kan saya nggak tahu. Main gitulah. Ah, Iya gitu main. main apa? Abis nenen main apa? Ah, main biliar. Saya nggak mau main biliar, saya maunya main karet. Saya nggak mau main karet, saya maunya main ciplek gunung. Zaman kita itu. Tahu gak ciplek gunung? Bapak tahu gak main ciplek gunung? Kobak saudara. Nah kalau ML tuh spermanya dikeluarin di dalam apa di luar? Di luar Pak. Kenapa nggak mau di dalam? Karena apa ya? Dianya takut hamil ya Pak ya. Soalnya kan resikonya tinggi. Saya kan udah pernah dioperasi. Gitu kan umuran udah 45 ya Pak. Jadi kalau spermanya keluar dicabut. Iya. Nah ibu kalau dicabut ngomong apa ke suami? Enggak, gimana sih dianya yang mau sih. Coba ibu cerita ML-nya kayak gimana permainannya biar kita laki-laki ngaceng nih. Kalau ibu bisa bikin kita ngaceng, saya ajarin ilmu jitu. Coba ibu cerita. Hah? Malu Pak. Malu kan ibu nggak kelihatan, yang kelihatan saya. Ayo, gimana ceritanya? Ayo. Ya gitu Pak, suami duluan. Terus? Yang minta gitu, ya udah saya laden. Hah? Ayo dong. Ayo. Bos tanyain bos, aktif bos. Gede mana alat kelamin suami sama lontong? Gedean itu. Gedean ini. Iya Pak, demi Allah. Gede mana alat kelamin suami sama ini? Sama ya. Ya. Atau tidak. Yang penting durasinya ya Bu ya, lama ya. Bisa 1 jam? Enggak sampai Pak. Enggak sampai ya. 5 menit? Setahun. Ya. 5 menit. Ya. Berarti wajar-wajar aja. Jadi kalau itu kan ketemunya jarang. Pastinya pas ketemu tuh bisa berapa hari tuh Bu? Pak, dia kan ini ya, apa tuh cuma nafsunya aja gede ya, karena kan dia punya penyakit gula ya. Kadang cuman apa sih? Kadang akunya nggak puas ya. Apa? Nggak puas. Apa? Nggak puas. Dia itu Pak, kurang apa sih? Kurang kenceng. Nggak hidup. Lembek gitu. Harus dimainin dulu. Gimana maininnya? Pengalaman ibu di usia 45. Dipegang-pegang gitu dulu. Apa? Dipegang-pegang dulu baru bangun dia. Dipegang-pegang dulu. Gimana? Coba praktekin pakai mic. Dipegang-pegang gitu. Hah? Dipegang-pegang. Kalau nggak dipegang-pegang dulu nggak hidup dia Pak. Oh iya. Pegangan hidup. Ya pokoknya itu Pak, apa sih ya? Ini kan punya gula ya, Ya. jadi nggak ini, cuma nafsunya gede gitu Pak. Boleh tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Titin Satini binti Tarpin. Saya dari Kuningan Pak. Hajat saya datang ke sini. Saya udah ditinggal suami 13 tahun. Cerai mati, cerai hidup. Mati. Cerai mati. Berarti alat kelamin ibu 13 tahun nganggur. Saya udah nikah siri cuma tidak dinafkahi. Aduh. Terus Jadi dihidupin lagi tuh alat kelaminnya sekarang. Enggak, saya udah enggak ini Pak. Saya udah pengen menikmati hidup sendiri. Cuma saya kemarin ketipu pakai uang orang ibu saya, pakai uang anak saya sebesar 50 juta. Ternyata orang yang ngambil barang saya, dia udah menghilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya.
sedangkan anak saya uangnya mau dipakai bayar kuliah. Itu Pak masalah saya, belum lagi cicilan ke bank. Saya cari nafkah dari jualan nasi kuning sama saya masak. Jadi Ibu nikah siri udah berapa tahun? Cuma 6 bulan juga udah lama Pak. 6 bulan. Iya. Selama 6 bulan tiap hari ML apa enggak tuh selama 6 bulan? Enggak Pak, saya misah rumah. Soalnya Apa? anak-anak nggak mengizinkan. Jadi kalau ML di mana? Di rumah suami. Di rumah suami. Iya. Setiap hari atau sebulan sekali atau seminggu sekali kalau ML sama suami siri? Kadang-kadang Pak, itu kadang seminggu sekali gitu. Enggak tiap hari. Ibu yang nawarin apa suami yang minta? Dia yang minta. Nah kalau dia minta ibu kasih gak? Kasih karena kewajiban gitu. Oh kewajiban. Tapi sekarang saya udah hampir 4 tahun Pak sendiri. Kenapa nggak mau dilanjutin lagi sama suami siri? Nggak mau Pak, udah trauma. Apa traumanya? Yang nggak dikasih nafkah, terus main KDRT, tidak boleh pegang HP. Gak boleh pegang HP. Iya, Yang larang yang laki apa yang perempuan? yang itu yang lakinya. Yang laki. Kebanyakan perempuan yang larang. Ya Haji Marco ya? Iya betul. Tuh Haji Marco istrinya nggak boleh pegang-pegang HP papa. Pegang mama aja. Pegang mama aja. Hajat saya, Nih pegang nih nenen mama daripada megang HP gitu ya. Iya Pak Haji. Coba gimana ngomongnya istri? Main HP terus. Nih pegang mama nih gitu. Iya. Jadi ya istri saya suka cemburu sama HP. Istrinya dia suka cemburu sama HP. ya, takutnya kan Bapak main ini sama perempuan lain. Mungkin. Enggak, Wah. kita nih 3 laki-laki mah laki-laki setia setiap saat. Namanya laki-laki Rexona. Terus? Saya kan punya cicilannya Pak ke bank sebulan 1.300.000. Ya. Belum lagi masalah di anak saya. Jadi hajat ibu apa nih ke RDAY? Saya datang ke sini pingin melunasi hutang-hutang saya Pak, biar ibadah saya tenang. Saya Boleh, tidak punya beban. boleh. Saya juga punya biaya untuk cucu saya. Anak Boleh. saya yang kedua cerai. Ya. Suaminya tidak ngasih nafkah. Dia sekolah sama saya. Dibiayain sama saya. Anak ibu yang cerai itu tinggal serumah gak sama ibu? Serumah. Nah suka berantem gak berdua di rumah ibu sama anak ibu tuh yang cerai? Ya kebetulan anak saya yang itu nggak tahu Pak. Saya juga cerai dari suaminya. Dia banyak hutang. Saya sampai habis 50 juta ngelunasi hutang anak saya. Iya jadi ibu saya- suka ribut gak sama anak yang cerai itu Iya, sama suaminya? soalnya dia tidak nurut sama saya. Waduh, janda berantem sama janda. Sekarang dia udah nikah Pak, baru 1 bulan. Nikah, sekarang tinggal Iya, di mana dia? Cuma Dia nggak- tinggal di mana? dia masih tinggal sama saya. Oh, jadi Iya. anak ibu tinggal di rumah sama ibu, mantu Iya. ibu tinggal di rumah sama ibu. Iya, tapi kebetulannya nikah lagi yang sekarang nggak tahu suaminya itu suka judi online. Saya nggak tahu awalnya Judi Pak. online. Iya, makanya dia dikasih mas kawin, dikasih apa, habis lagi Pak. Saya bingung sampai saya biasanya saya tidak buka YouTube. Pas buka YouTube lihat Bapak, 2 hari saya pelajari, saya ngikutin dulu mandi pakai air pandan, terus sholat. Tapi saya jujur aja kalau ngaji soalnya nggak bisa diterusin, saya jam 1 ke dapur masak buat nyari nafkah itu Pak. Buat ngehidupin cucu saya sama bayar-bayar hutang saya. Boleh, Cuma tadi saya ajarin nggak ya. kepepet. Boleh, tadi Iya, ajarin. Pak. Yuk, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Suryana, asli dari Sumedang. Ujang Suryana. Suryana. Iya. Asli dari Sumedang, tinggal di Boyolali. Hajat saya itu ini terkait dengan usaha, Pak. Ya, Usaha saya pengen rame terus setiap hari, yang Bapak pernah bilang untung bersih 10 juta satu hari gitu, Pak. ya, Kita berjalan usaha udah hampir mau 8 tahun, Pak. boleh. Itu Tadi aja, Pak. ajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji Marco. Nama saya Dodo Pak Haji. Hah? Dodo Pak Haji. Dodo. Iya Pak Haji. Iya, saya hendak mohon arahannya dari Pak Haji.
baiknya saya apakah cari pekerjaan baru lagi atau berwira swasta gitu Pak Haji, karena belum lama ini saya memang kehilangan pekerjaan dan sebenarnya agak panjang juga sih Pak Haji ceritanya ya. Jadi dulu saya kenal RDAY ini 2023 Pak Haji. Jadi waktu itu bulan Mei 2023 saya sempat kendaraan saya sempat ketarik lah Pak Haji, karena waktu itu sempat ke PHK gitu, kemudian juga kehilangan kendaraan sampai pada akhirnya ya motor juga hilang, ke rumah juga ini udah mau dilelang sama bank gitu Pak Haji. Jadi bertubi-tubi ininya gitu, cobaannya gitu. Jadi mohon pencerahannya, baiknya kira-kira saya apakah melamar pekerjaan Maunya baru. gimana maunya? Iya, kalau baiknya menurut Pak Haji gimana Pak Haji? Apakah di usaha atau nyari pekerjaan baru gitu Pak Haji? Maunya masnya apa yang yakin masnya? Yang sekarang kepikiran saya sih memang berjualan ini Pak Haji, ikut kayak wira swasta jualan Mau jualan apa? kosmetik sama susu Pak Haji, ada di itu Pak Haji. Boleh. Nanti saya ajarin ya caranya ya. Ya, tapi Yuk. tambahan satu lagi Pak Haji izin. Boleh. Saat ini saya juga lagi proses cerai juga sih Pak Haji gitu. Jadi pada 2002 Ini cerai suami istri yang keberapa? yang pertama Pak Haji. Kenapa harus cerai? Anaknya berapa? 3 Pak Haji. 3. Janganlah, jangan cerai lah, dipertahanin. Sebenarnya gini Pak Haji, saya juga sudah berupaya untuk mempertahankan gitu Pak Haji. Jadi Cara mempertahankan biar kita nggak cerai sama istri kuncinya cuma satu. Kasih istri duit yang paling banyak, nggak akan cerai. iya, Betul Pak nggak Haji. Bu? Punten. Dasar lu mata duitan. Punten Pak Haji, izin saya awal 2024 itu tahu kalau istri itu udah nggak sayang lagi sama saya gitu Pak Haji. Jadi Istri nggak sayang sama Iya. kita karena kita nggak ada duitnya. Kalau kita ada duitnya, istri sayang banget sama kita. betul sih Pak Haji, saya itu percaya akan itu. Cuman kan kalau hatinya bukan ke saya lagi ya buat apa Pak Haji. Saya udah coba kasih talak 1, talak 2 nggak berubah ya. Kemarin Agustus saya talak 3 gitu Pak Haji. Tinggal- Aduh. Karena ya memang kalau saya juga udah Anak lo laki perempuan? cowok cewek cowok Pak Haji. Aduh. Masalahnya- Bos, kalau nanti bini lo kawin lagi, punya laki baru bini lo, udah lakinya sayang sama bini lo, lakinya pasti sayang sama anak lo. Entah kalau anak lo dikelonin mau gak lo? Ayo, Iya. namanya satu rumah, namanya anak mandi pakai anduk, bohong bapak tiri nggak ngaceng. Saya sudah coba pertahankan sih Pak Haji, cuman Duit, mempertahankannya dengan duit. Lu jangan mempertahankan dengan apa? Perempuan itu mata duitan. Betul gak Bu? Jawab. Kasih semangat ibu-ibu di dunia ini. punten Pak Haji. Jujur. Kalau cuman perkara itu sih mungkin insya Allah sih. Mana harusnya bisa. duitnya lu nggak ada? Ya Kasih duit dong. betul sih Pak Haji itu juga. Kasih duit. Mau sebulan 20 juta, kasih dia duit. Mau sebulannya dikasih 20 juta, kasih dia duit bulanan gitu loh bos. Dia beli apa BH, gantiin uang beli BH. Beli celana dalam, gantiin dia beli celana dalam. Ya, Dia beli apa, gantiin gitu. Tandanya kamu sayang sama istri. Iya Pak Haji betul. Saya paham yang Pak Haji sampaikan. Lu mesti Cuman- belajar dulu. Nih pakarnya Haji Marco. Cuman mohon izin Pak Haji, mohon izin banget mohon. Punten. Hah? Punten pisan Pak Haji. Problemnya tidak sesederhana itu sebenarnya. Nggak sesederhana Iya, itu. Iya. Jadi gimana? Ya bukan ininya hatinya bukan buat saya Nanti lagi. lo nyesal seumur hidup kalau bini lo kawin lagi.
dan lo punya anak perempuan. Ya Allah. Pada saat anak lo perempuan mandi pakai anduk, dia lewat, bohong nggak? Bapak tirinya nggak ngaceng. Kalau misalkan anak saya itu buat ke saya, yang 2 boleh Pak Haji. Apa? Anak sayanya ikut saya gitu. Anaknya ikut ke lo. Ya. Bisa gak lo ituin, lo jamin. Ya, Kalau nggak justru bisa itu mohon mana? pencerahan Pak Haji biar saya Ya lo bangkit, Pak. makanya harus kaya, tar gua ajarin cara kaya. Yuk sebelahnya Bapak. Ya, makasih Pak. Yuk, nama. Ayo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nama saya Nur Saman. Hayat saya begini ya Pak Haji, saya ada 2. Satu, istri saya caranya bagaimana, punya penyakit gula. Udah terlalu lama ya. Orang yang nggak mau kena penyakit, satupun penyakit. Mau gula, mau kolesterol, mau darah tinggi, mau migrain. Obatnya cuma 1. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00, semua penyakit kabur. Dah itu aja. Tapi yang mendekat adalah rejeki, duitnya banyak. Orang yang mandi jam 00, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas 1 miliar. Coba lo praktekin. Orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit satupun itu penyakit. Orang yang mandi jam 00 saldonya selalu di atas 1 miliar. Udah dipraktekin belum di kalangan pesantren? Nama pesantrennya Pondok Pesantren Abah Anom. Suryalaya di Tasikmalaya. Namanya Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom. Mandinya jam 00. Saya juga nggak 5 hari merasakan mandi malam ya, lihat dari Bapak, memang badan terasa segar. Iya. Suka sakit kaki, alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak harus bilang ke istri mandi jam 00. Kalau dia nggak mau, seret. Monon, masukin dulu. Sayang dong kalau langsung suruh mandi. K1, keduanya saya usaha. Apa? Saya lagi usaha. Usaha? Ya, Usaha apa? Usaha kalau kita pikir calo ya. Hmm? Calo ya. Broker ya. Maklar. Maklar tuh. Maklar nih Pak Haji, maklar. Cuman emang keadaan emang lagi sepi. Tapi sesepi-sepinya ya bagaimana ya. Kok nggak- Maklar apa? Limbah plastik Pak Haji. Limbah plastik. Pertanyaannya ke saya apa? Bagaimana caranya? Tolong dikasih tahu gimana ya caranya gitu. Biar maklarnya sukses. Sukses betul. Biar maklarnya duitnya banyak. Ah betul. Bapak dan ibu paksain. Kalau mau ketemu orang wajib remes alat kelaminnya bapak dan ibu. Kepal buat salaman. Dibayar. Deal. Nggak ditawar. Begitu. Jadi bapak remes dulu alat kelamin bapak. 9 kali sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Semua yang saya ajak salaman, deal. Tanda tangan kontrak. Dibayar. Ngasih PO, ngasih order. Apa aja yang bapak hajatin sama ibu bebas. Set. Nah, kepel nih. Tungguin. Oh itu dia orang yang mau gua ajak salaman. Langsung salaman. Set. Langsung deal. Langsung dikasih PO. Langsung dikasih order. Langsung dikasih jabatan. Remes lagi alat kelamin. Dipanggil sama presiden ke istana. Remes alat kelamin. Salaman sama presiden. Jadiin gue menteri. Jadiin gue dirjen. Jadiin gue gubernur. Jadiin gue pangdam. Jadiin gue kapolda. Jadiin gue kapolri. Jadi gitu loh bos. Iya. Namanya ilmu kearifan lokal. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Toto Marianto Pak Haji ya. dari Cengkareng. Hajatnya apa? Hajatnya mau nambah anak lagi Pak Haji. Mau bunting lagi? Iya. Masih ngaceng nggak? Alhamdulillah.
Panjangnya ada gak semeter? Ya, Alat kelamin Bapak? hampir Pak Haji. Hah? Hampir Lu 12. gila lo. Semeter. Masukin dari bawah nongolnya di atas dong. Ntar anaknya gimana? Semampai Pak Haji. Semeter? Semeter tak sampai. Tak sampai. Bapak yang semampai, ibu yang ketawa cekikikan. Aduh. Terus? Ya. Ya, saya alhamdulillah rutin Pak Haji. Ya. Ya, Rutin apa? ngasih nafkah ML. ML. Ya. Setiap hari. Ya. Seminggu sekali paling Pak Haji. Kenapa nggak setiap hari ML? Ya kurang ini lagi Pak Haji. Kurang tenaga lagi Pak Haji kalau seminggu 2 kali. Laki-laki yang tiap hari mandinya jam 00 pasti alat kelaminnya ngaceng terus. Laki-laki yang tiap hari mandi jam 00 rezekinya tidak akan saldonya di bawah 10 miliar. Nah, coba praktekin. Pasti Pak Haji. Iya, ML tiap hari, mandinya jam 00 tiap hari. Bisa gak? Dan jangan pakai air panas. Bisa. Harus air dingin. Kenapa kalau panas? Ngelotok. Rontok. Alhamdulillah pakai air dingin Pak Haji. Ya. Tambah pandan udah. Bapak umurnya berapa? 35 Pak Haji. Istri umurnya berapa? Sama, sepantar. Sepantar. Udah dapat anak berapa? Alhamdulillah baru 1 kelas 3 SD sekarang. 3 SD. Jadi kalau 35 tuh masih jos-josnya ya. Iya, kalau bisa tiap hari bos. Kedua nih ya. Orang yang pengen punya anak susah, gampang pengen punya anak, caranya cuma satu. Wajib mandi hujan bareng-bareng. Jadi bapak kalau hujan deras, naik motor, boncengan sama istri, usahain dari kepala sampai bawah kena air hujan. Orang yang kena air hujan, spermanya subur, kandungannya subur. Buktinya apa? Bapak lihat tanah tandus, kalau kena hujan tiap hari, numbuh gak tuh pohon rumput? Numbuh Pak. Bapak hujan-hujanan aja, habis hujan-hujanan, nanti bapak mandi terus ML. Bohong besok nggak bunting. Jangan pakai jas hujan. Nggak boleh, ya boleh pakai jas. Tapi kan kita lagi mau nyerap air hujan. Kepalanya jangan pakai helm, biar kepalanya kena hujan. Ini udah dibuktiin sama bapak ibu kita. Amin. Bapak ibu kita, Haji Marco, bapaknya nih punya anak 9. Haji Marco anak pertama. Bapaknya hobinya ke sawah. Kalau pulang bareng hujan-hujanan, bunting terus. Makanya bapak gak ML juga, asal kehujanan juga bunting. Maaf Pak Haji, satu lagi. Ya. Ya apa, istri saya itu ada itunya sih Pak, kista sama miomnya Pak. Kista sama miom. Nanti kalau bunting pada saat lahiran, kistanya sama miomnya keluar berbarengan sama anak. Oh. Harus normal ya Pak? Harus normal dan gampang. Perempuan kalau pengen lahir normal, caranya dengan satu. Minum air rendeman alat kelamin lawan jenis. 2, kalungin sel dalam lawan jenis di leher. Selama dia kandungan tua. Nanti anaknya normal. Lahirnya normal. Haji Marco 9 bersaudara. Ibunya tidak disesar. Semuanya lahir normal. Kalau Bapak lihat YouTube kita yang kemarin orang Cirebon. Anaknya 19. Dan 19-19-nya normal. Subhanallah. Dan dia sekarang punya anak 7. 7-7-nya normal. Alhamdulillah. Nah, mosok Bapak
takut. Pakai ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal tuh kayak contohnya bapak dan ibu waktu masih kecil. Jedot. Diuyek pakai rambut ibunya kan? Betul Pak Haji. Ya. Betul gak? Biar nggak benjol. Diuyek. Itu kan ilmu kearifan lokal. Bukan tahayul, bukan musyrik, bukan. Zaman dulu kalau kita sakit gigi, kan zaman dulu nggak ada dokter gigi, susah. Colek alat kelamin kita, tempelin di gigi, tempelin di gusi, sembuh. Begitu juga kalau sakit mata, dikencingin sama mamahnya kalau mandi. Atau kalau kupingnya budek, dengung, atau apalah, atau makan ikan keselak. Jangan bawa ke dokter, nasi dikepel-kepel, anget-anget ditelan. Betul gak? Ya, nasi digumbrek. Nasi diwenyet-wenyet, ya. Kalau ketulangan ya. Ya. Hilang nggak? Hilang Pak Haji. Hilang, itu kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu ilmu kearifan lokal. Zaman dulu kalau kita jerawat, cari celana dalam lawan jenis. Yang lagi dijemur punya tetangga kita. Ambil, digosok-gosok di pipi kita, jemur lagi. Sembuh gak? Sembuh. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakarnya. Tapi sekarang nggak bisa Pak Haji. Apaan orang kemarin kita keliling odong-odong banyak setengah dalam di pinggir jalan. Dijemur Pak Haji. Dijemur. Ya kan? Menggoda iman Pak Haji. Coba lo cerita pengalaman naik odong-odong bersama anak yatim. Iya, jadi setiap hari Sabtu itu Pak Haji memuliakan anak yatim itu dengan cara naik odong-odong. Tentunya setelah senam dulu, sarapan baru naik odong-odong. Kita punya 12 odong-odong dan tamu-tamu RDAY bisa ikut naik odong-odong sama anak yatim. Dan odong-odong itu menuju perkebunan milik RDAY di daerah Cibuntu maupun di Pabuaran. Untuk menuju ke sana itu melalui perkampungan rumah-rumah orang di daerah sebelum itu ada perumahan-perumahan di kampung yang itu jalannya itu dempetan banget antara jalan sama rumah. Dan kebetulan di pinggir jalan itu banyak orang yang nyuci baju karena kita berangkatnya jam 9 pagi. Dan pas kita berangkat itu banyak sekali penduduk yang menjemur pakaian, terutama CD. Itu kadang-kadang ada berapa itu. Jadi anak-anak kita itu karena tahu Pak Haji itu selalu tentang CD. Terus anak yatim itu Pak Haji itu ada banyak jemuran celana dalam gitu. Pak Haji kan naik mobil odong-odong itu kan nggak ada jendela, itu tinggal kalau kita niat tinggal ngambilin aja banyak banget. Iya, jadi godaan buat kita yang lagi punya hajat pakai celana dalam. Jadi itu benar-benar tersedia sepanjang jalan. Jadi anak-anak yatim itu pas lewat jemburan celana dalam teriak-teriak celana dalam, sorak-sorak semua. Pak Haji sambil, Pak Haji sambil, jangan karena ya yang punya jemurnya pada ngeliatin. Saya bilang jangan ngambil celana dalam yang lagi dijemur, anak yatim nggak boleh. Kenapa Pak Haji? Karena di dalam celana dalamnya anak itu yang lagi dijemur, celana dalam perempuan yang dijemur, di dalamnya ada ular naga. Takutnya nanti disontok, dus bisanya luar biasa. Apa? Iya. Iya, disembur ya. Nanti Bapak dan Ibu saya sabdain pasti terkabul, oke? Gak pernah sabda saya gagal. Makanya Ibu bersyukur hari ini bisa privat. Jadi nanti saya sabdain. Jadi intinya hari ini Bapak dan Ibu hajatnya punya uang 10 miliar. Ya kan? Karena dengan 10 miliar Bapak dan Ibu bisa melakukan semua yang Bapak dan Ibu inginin. Bisa beli ruko, bisa buat modal usaha, bisa modalin anak. Nah, saya lagi bikin sayembara. Buat Bapak dan Ibu wajib ikut. Saya lagi bikin sayembara. Sayembaranya adalah siapa yang bisa melakukan 10 item dan tidak dilanggar,
10 item dan tidak dilanggar, saya kasih uang tunai 10 miliar tunai. Apa tuh 10? 1. Bangun jam 00. 2. Senyum 41 kali. Pakai senyum, paksain kalau nggak bisa. Ya, kakinya masih di atas. Mandi pakai pandan wajib 9 lembar. Sholat tahajud wajib. Baca Quran 12 juz wajib. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat 68 kali nggak boleh bolong. Sifat yang 18 yang ada di kertas jangan dilanggar. Karena itu sifat setan. Buat apa Bapak dan Ibu dikoleksi? Coba Bapak yang pakai topi putih. Ada berapa sifat yang masih nempel di Bapak tuh dari 18? Coba. Bapak berapa coba dibaca. Bapak berapa? 5. Sebelahnya? Bapak sebelahnya ada berapa sifat? Ya. 6. Yuk sebelahnya Bapak. Ada berapa? Ada 5. Oke, sebelahnya ada berapa? 7. Sebelahnya ada berapa? 4. Ibu ada berapa? 6. Ibu ada berapa? Nggak apa-apa, ada berapa? Semua ada 16. 18 ada. Oke. Ibu sebelahnya 6. Oke. Pak, Bu, saya tantang. Bisa gak ngilangin sifat ini paling lama 7 hari? Nggak bisa Pak Haji, ya udah 9 hari. Nggak bisa Pak Haji, ya udah 14 hari. Nggak bisa Pak Haji, ya udah 15 hari. Nggak bisa Pak Haji, ya udah 21 hari, 3 minggu. Nggak bisa Pak Haji, ya udah paling lama sebulan. 30 hari dari sekarang. Bonusnya apa Pak Haji? Bonus 10 miliar. Bapak kirim nomor rekeningnya ke saya. Kapan? Ya sekarang nanti kirim. Jadi saya tinggal transfer. Paksain. Jangankan 7. Jangankan 5. Jangankan 9. Jangankan 18. 1 juga nggak boleh. Terangin bos secara singkat. Ya. Dengerin. Bapak sekalian, sifat yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu kan banyak sifat-sifat negatif. Itu yang melekat, yang terutama di hati Bapak Ibu sekalian itu terangkum 18 itu. Tapi 18 itu bukan untuk dikoleksi, bukan untuk dipelihara, tapi harus dibuang. Dibinasakan. Dibinasakan. Di bumi hanguskan. Disobek-sobek kata Dukul. Ya, disobek-sobek. Dari hati kita semua. Kenapa? Karena itu sifatnya setan. Kalau ibu bapak memelihara itu berarti memelihara setan di dalam hati kita. Maka kata Pak Haji tadi, jangankan 18. Tertinggi tadi 9. Nih 18. Ah, iya, 18. Nih 18. 9 pun nggak boleh. 7 nggak boleh. 6 nggak boleh. 5 pun tetap tidak boleh. Bahkan 1 saja tetap tidak boleh. Kenapa? Karena 1 saja ibu ada di situ pasti merembet ke yang lainnya. Dari mana? Dari mikir saja. Orang mikir itu pasti ngeluh. Pasti murung. Pasti sedih. Lama-lama juga jadi jengkel. Kepancing jengkel, bawel, cerewet. Sampai ujung-ujungnya akhirnya juga mukanya cemberut, mukanya suntuk. Yang ke-18.
satu saja mengakibatkan semuanya. Maka harus dibinasakan. Karena dengan hati yang bersih, artinya Bapak Ibu menanam kebaikan, energinya energi positif. Tapi kalau positif bingung dia. Iya Bu? Iya kalau positif bingung, makanya dikeluarkan di luar. Iya. Biar negatif. Biar negatif. Padahal kalau dikeluarin di dalam enak tahu Bu, anget gitu. Mana mic-nya gua nggak dengar, mic-nya. Ini Pak, saya kan seterbang bulan ini udah kelewat ini ya. Harusnya kemarin tanggal 18. Nah, uangnya saya pakai ke sini dulu. Kan saya pinjamnya 100 juta Pak ke bank. Gampang tadi diajarin, yang penting ngilangin sifatnya itu. Ya. Ntar gue yang lunasin kan gue kasih 10 miliar. Uya bayar 100, balikin yang 9 miliar 900. Ya. Ajarin. Jadi kita jangan negatif, harus positif. Untuk bisa positif berarti harus, untuk positif harus apa? Biar menghilangkannya. Kalau positif itu berarti harus Keluarin dalam. keluarin di dalam. Biar positif. Harus berbuat. Kalau tidak berbuat maka tidak bisa positif. Ini ilmu apa? Ilmu ML. Oh, positif. Positif. Jadi Bapak Ibu kembali ke laptop. Kita positif artinya kita menanam kebaikan. Jadi isinya harus selalu gembira, senang, ceria, bahagia, senyum, ketawa. Maka di sini Pak Haji selalu ajak kita semua untuk ketawa. Tertawa. Coba tertawa bareng-bareng. Harus ada lagunya kan? Ayo, Ayo guyu. guyu meneh. Yang guyu lah ojo seru-seru. Ketawa lagi bareng. Ayo guyu. Tertawa bareng. Guyu meneh. Jadi ilmu Pak Haji kita harus senang. Karena dengan senang maka rezeki datang. Kalau sedih rezeki pergi. Jadi harus positif, ditanam kebaikan di hati. Kalau kita nanam di hati kita ini menjadi taman hati yang semerbak mewangi, seperti halnya kita menanam bunga-bunga di depan rumah kita, tumbuh semerbak mewangi seperti ini, maka kupu-kupu harus diundang apa? Dia datang sendiri. Kupu-kupunya datang. Jadi kalau ibaratnya rezeki ini adalah kupu-kupu, yang kalau kita energinya negatif mengejar kupu-kupu, kejar, semakin jauh. Dia semakin terbang tinggi. Kita capek, lelah, waktu terbuang habis, jatuh bangun, bondas. Kakinya bondas. Maka dengan kita tanam hati kita ini, taman hati, bunga yang harum, semerbak mewangi, kalau rezekinya kita ibaratkan kupu-kupu itu adalah rezeki, maka rezekinya akan datang menghampiri kita. Kita tidak harus dengan capek-capek mengejarnya. Semakin kita coba kejar, semakin capek, semakin jauh. Apa itu? Syukur. Selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita saat sekarang. Kita kan enggak
selalu minta, merengek, memohon. Karena kalau minta-minta begini, bahasa kasarnya itu namanya mengemis. Energinya energi negatif. Mengemis. Maka gimana caranya? Kita jangan mengemis. Berdoa memohon kepada Allahnya bukan dengan minta, Allah berikan saya umur panjang Allah. Emang sudah mati sekarang? Kan masih hidup. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya ya Allah yang banyak. Emang hidup ini gak dikasih rezeki? Syukurnya mana? Kita tidak syukur. Maka tanam di hati ini dengan bersyukur. Iya, maksudnya saya ketawa direkam, dikirim lagi ke saya. Jadi, Bapak sekalian, cara mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah dengan bersyukur. Diajarkan Pak Haji. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, istri-istri saya. Wow. Nah, karena ada yang mewakili. Istrinya 2, berarti kan istri-istri saya. Nah itu ya. Anak-anak saya. Cucu-cucu saya. Menantu-menantu saya, ucap saja syukurnya. Apa itu yang diberikan Allah? Umur panjang. Kita kan sudah dikasih umur panjang, jadi tidak meminta umur panjang. Kita syukuri diberi umur panjang. Kesehatan panjang. Kita kan enggak, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, kesehatan. Emang sakit sekarang? Kan enggak sakit. Enggak sakit. Tapi kita minta sehat. Enggak mana syukurnya. Maka bersyukur Allah telah berikan kesehatan panjang. Rezeki panjang. Karena sudah diberi yang sudah kemarin kan sudah dinikmati. 23 tahun, berapa tadi? 35 tahun. 45 tahun, rezeki yang banyak, kita syukuri. Pernikahan panjang, nah syukuri pernikahannya biar enggak putus. Pasti dengan syukur itu. Baru kita ucap hajat kita, tapi dalam bentuk merangkai dari ucapan syukur tadi. Apa hajatnya? Sampaikan setelah diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, penghasilan, pendapatan, ucap 10 miliar. Rumah 1000 meter. Mobilnya Alphard. Anak-anak yang sukses. Nah, jadi merangkainya rangkai dalam rangkaian syukur. Jadi bisa ya, energi positif di kita ditanam, dibuang jauh-jauh, seperti halnya kita tanam bunga, maka kupu-kupunya datang, maka rezekinya datang. Kita tinggal berbuat. Yakin. Pasti kabul 10 miliar. Ada gak nggak nanam kembang, kupu-kupunya datang? Ada gak nggak nanam kembang, kupu-kupu datang? Nggak ada. Tanam kembang dulu, baru kupu-kupunya datang. Nah, mau saya, ibu tanam dulu kebaikan caranya. Cabutin dulu tuh yang 18 sifat bangsa tuh yang ada di hati ibu. Cabut-cabutin tuh benalu. Tanamlah tanaman yang bagus. Nanti rezekinya datang. Bisa gak? Bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Makanya Bapak dan Ibu,
Nanti jam 8 kita mau bikin salawatan Nabi Muhammad SAW jam 8. Nanti kita maghriban dulu jam 18 maghrib. Habis maghrib Bapak dan Ibu langsung masuk lagi ke sini kita. Kita pencerahan lagi sampai jam 8. Jam 8 kita tutup. Langsung kita salawatan lagi sama Nabi Muhammad. Sekarang kalau salawatannya bukan anak yatim aja manjur. Apalagi ini anak yatim. Kesayangan Nabi Muhammad pasti manjur. Nah nanti Bapak dan Ibu tinggal ngucapin hajat. Pak Haji kan saya nggak datang ke RDAY. Tinggal sedekah. Sedekah Jumat Barokah. Nanti buktinya nanti langsung diijabin sama ustadz-ustadznya. Kan kita ada sedekah Jumat Barokah ini udah mulai nih sekarang. Sampai besok pagi jam 5 sore. Sedekah Jumat Barokah. Nah hari ini kita bikin acara salawatan jam 8. Nanti kita maghriban dulu sebentar. Habis maghriban Haji Marco makan dulu. Udah selesai makan Haji Marco kita lanjutin lagi live. Begitu sampai jam 8. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut pasti cair 10 miliar. Ikutin sayembaranya RDAY. Ikutin sayembaranya RDAY. Oke? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya nggak bisa Pak Haji, paksain. Duitnya mau, baca Quran nggak mau. Iya kebiasaan orang Indonesia. Duitnya mau. Mana mic-nya? Ini kan kalau habis sholat itu ya, terus habis sholat tahajud, sholat tobat, nanti yang jam 12. Kita kan usahanya masak dari jam paling setengah 2 tuh udah harus mulai ke dapur Pak. Kalau telat kita jualannya nggak ada yang beli. Ya Ibu jualan dulu aja, saya tungguin jualan dulu. Sekarang Ibu jualan kaya gak? Enggak tuh. Iya. Bisa ya siang hari maksudnya ngajinya bisa siang habis jualan gitu. Enggak dari habis sholat itu. Enggak, baca Qurannya harus dari jam 00. Saya nggak mau siang. Siang udah waktunya kita usaha. Bu, ada orang Indramayu tadinya dagang beras. Beli padi digiling jadi beras. Dijual ke pasar induk. Macet 400 juta modalnya. Diganti sama dia dagang nasi uduk. Dari jam 2 sampai jam 5. Setelah jam 5 dia tidur. Malam dia baca Quran. Sekarang penghasilannya bersih setiap hari 2 juta dagang nasi uduk. Betul? Betul. Lu rubah. Kalau lu gak rubah ya gak bisa. Masa gurunya nurutin murid. Murid nurutin guru. Gimana caranya? Ya lu dagangnya dirubah. Gitu loh. Bisa gak? Harus bisa. Jadi baca Qurannya jam 00. Sampai matahari terbit, waktunya baca Quran. Sekarang Ibu dagang malam, pakai mobil gak? Pajero? Enggak tuh. Ya udah dirubah dong. Sekarang waktunya baca Quran adalah malam, dirubah. Pelan-pelan, ya apa-apa, pelan-pelan. Oke? Bapak Ibu bisa? Pak, mau nanya lagi, boleh? Pak, saya punya jongkok di pasar baru, mau jual Pak. Terus ke satu lagi, yang punya utang supaya cepat bayar bagaimana? Bapak, Ibu mau jual jongkok buat apa? Duitnya berapa sih kalau hasil jongkoknya? Pak, aku harus bayar cas poin, bayar listrik, bayar itu ini. Kan dari saya 10 miliar tunai, emang kurang? Dari saya kan tunai 10 miliar. Masa mesti jual jongkok juga sih? Ya jangan dijual lah jongkoknya. Nggak usah. Nggak mau punya utang. Itu kan harus nyicil lagi Pak. Nah kalau dari saya 10 miliar. Kira-kira bisa buat bayar utang nggak? Ya udah. Kerjain dulu sayembara saya. Sayembara saya kerjain dulu. Sayembaranya nggak dikerjain tapi hadiahnya minta. Nggak ada. Kerjain dulu sayembara saya. Bisa gak tuh sayembara dikerjain? Bangun jam 00, senyum, mandi pakai pandan, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh gak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong, sholat badiah qobliyah gak boleh bolong, sholat taubat gak boleh bolong,
Sifat bangsat 18 nggak boleh dilanggar. Bisa tunai dari saya 10 miliar. Mau pilih yang mana? Milih itulah. Ngapain jual-jual jongkok? Jongkok nggak usah dijual, bisa diwarisin ke anak. Kan dari saya 10 miliar. Utang lo berapa total? Berapa total utang lo? Ada 1 miliar? Nggak nyampe. Kan lebih tuh 9 miliar. Lo bisa buat kawin lagi, cari laki baru. Ngapain laki lo itu? Laki lo dikubur hidup-hidup tuh. Pak, Laki nggak bermanfaat. Pak Haji, Kubur hidup-hidup. kan ngajinya kurang lancar. Gimana kalau ngajinya Yasin aja? ML lancar lo. ML lancar, ngaji nggak lancar. Gimana Pak? Ngaji itu singkatan tahu. Ngaji itu singkatan, tapi kalau baca nanti viral. Ntar aja yang privat 10 juta kan enak, nggak live. Tadi nih Bu yang sedekah 10 juta nih, yang privat 10 juta tadi malam, yang privat 10 juta tadi malam. Nih nanti yang privat 10 juta nanti nih, habis ini ada yang privat 10 juta. Itu kita ngomongnya bebas. Karena apa? Karena nggak diliput sama YouTube. Jadi kita ngomongnya bebas, enak. Tapi kalau kita nggak privat 10 juta nggak bisa. Makanya ibu paksain bisa privat 10 juta. Paksain bisa privat 10 juta. Paksain bisa privat 10 juta. Rata-rata Bu yang privat 10 juta awalnya dari privat 2 juta dulu. Iya, naik tingkat privat 10 juta. Boleh gak Pak Haji saya tanpa harus privat 2 juta langsung yang 10 juta? Gue setuju. Ada yang privat 10 juta yang ke 10 cair 4 miliar tunai. Kemarin naik lagi cair 5 miliar. Karena kita ngomongnya bebas. Mau ngomong jorok, mau ngomong apa gak diliput sama YouTube. Kalau sekarang kita mau ngomong nanti rame di medsos. Enggak lah, kita ngomong yang sopan-sopan aja dah. Tapi kalau mau hajatnya cair 10 miliar, paksain sedekah 10 juta. Biar kita ngomongnya bebas. Tanya Haji Marco. Kalau kita sedekah yang 10 juta sampai nggak bisa napas ketawanya. Tapi kan cair 10 miliar. Kalau yang 2 juta gitu ya. Nuhun sewu Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji. Jadi nggak bebas. Sopan. Sopan. Karena diliput sama YouTube, sama TikTok, sama Instagram. Makanya paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Biar kita nggak diliput sama YouTube, sama TikTok, sama Instagram. Jadi kita ngomongnya bebas. Ngajarinnya juga bebas. Ngajarinnya juga enak. Sekarang ya nggak bisa lah. Pak Haji ajarin saya dong biar cair 10 miliar. Ya paling saya ngomongnya kulitnya doang. Dalamnya nggak bisa kok. Ya kan ini kan disensor. Betul nggak? Kita kan nggak enak. Gue nggak mau. Gue maunya lo paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain. Biar apa? Biar kita ngomongnya enak, bebas. Oke? Sekarang kulitnya dulu aja. Nah itu dipraktekin. Bangun jam 00, senyum, mandi. Kayak kita nih ngomong ML. Itu kulitnya doang Pak. Kalau Bapak udah sedekah 10 juta, kita ngomongnya vulgar. Bisa-bisa resleting Bapak copot sendiri. Karena nggak bisa nahan Pak. Lucunya tuh lucu banget. Iya betul? Betul Pak Haji. Ini makanya Haji Marco betah di sini. Walaupun saya belum siapin makan malam, cukup saya kasih lontong aja. Dia mau nggak mau harus makan karena kan gede lontong daripada. Oke? Paksain, ikut sayembara. Harus terkabul. Kalau saya suami istri, Bapak cair 10 miliar, Ibu juga 10 miliar. Masing-masing. Iya. Saya mau masing-masing Pak, Bu, masing-masing. Baca Quran juga masing-masing. Kenapa Pak Haji mesti masing-masing? Nanti Bapak nyesel kalau nggak baca Quran. Baca Quran tuh buat teman kita dikubur. Oke? Kita maghriban dulu.
Abis maghrib Bapak dan Ibu masuk lagi di sini. Gabung lagi privat sama tamu-tamu yang lain. Kita ngobrol. Oke? Maghriban dulu ya. Sampai ketemu lagi. Oke? Sip, gak usah salaman. Kan nanti masuk lagi. Yuk. Nanti masuk lagi. Jam 18.30 kita ngobrol lagi.